Dan apakah ada daun yang lebih panjang lagi? Dan ini saya dapetin ya, daun berukuran 30 cm dengan lebar 12 cm. Oke, kita jaga ya. Hai, sahabat kembang ayu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu Channel. Sore ini saya lagi ngerapiin beberapa tanaman dan ini lagi fokus ke tanaman janda bolong. Daun yang kering dan menguning saya ambil agar terlihat segar dan lebih menarik. Sahabat kembang ayu, tanaman janda bolong ini merupakan koleksi kuno saya sejak si kecil waktu itu masih baby ya. Dan sekarang dia udah SMP. Saya nggak ngerti juga kenapa tanaman janda bolong ini sekarang lagi ngehits. Tanaman yang dulu rimbun, setelah naik daun banyak beberapa teman dan sahabat menginginkan sedikit tanaman saya. Tapi alhamdulillah masih ada yang tersisa walau tak serimbun dahulu. Saat sebelum pandemi, saya nggak ngerti kalau nama tanaman saya ini adalah janda bolong. Waktu itu yang saya tahu namanya adalah hati yang luka, karena daunnya pada bolong. Tapi oke lah, kali ini si janda bolong yang masih marga monstera sampai saat ini masih rimbun dan tambah rimbun. Dan daunnya semakin kesini semakin besar. Apa rahasianya? Ikuti terus dan makasih yang udah subscribe, yang udah gabung lama. Semoga silaturahmi dan sharing kembang ayu bermanfaat bagi sahabat semua. Agar tidak mengganggu keindahan janda bolong ini dalam rangkaian pot, beberapa bagian memang saya cacah dengan meninggalkan beberapa akar. Jadi ketika ada yang menginginkan, saya tinggal kasih ini sepotnya. Dan batang tanpa daun pun bisa memunculkan tunas atau tanaman baru. Seperti ini. Oke, sahabat kembang ayu, untuk bagian yang pertama saya sedikit membahas nama janda bolong ini. Dari berbagai sumber, nama janda bolong ini otak-atik gathuk dalam bahasa Jawa ya. Melihat karakteristik daun si monstera ini disebut ron podo bolong, yang disingkat ron do bolong, yang artinya daun pada bolong. Jika kita mengucap secara cepat ya, akan punya arti berbeda. Rondo bolong berarti janda bolong. Nah, itu ya ternyata yang dipakai.
Oke, apalah arti sebuah nama ya? Yang penting saat ini saya mau sharing tentang daun yang pada bolong-bolong itu. Semakin ke ujung malah jadi lebar, panjang, dan rimbun. Nah, siapa sih yang gak suka ya jika tanaman janda bolong ini terlihat sehat? Yang pertama, saya mau ngomongin tentang cahaya. Saya boleh bilang janda bolong ini bagus di bawah naungan. Walaupun demikian, dia harus sesekali mendapatkan sinar matahari beberapa saat. Nah, ini daun akan saya ukur dulu ya. Berapa panjangnya? Sekitar 24 cm. Kemudian, saya akan mengukur daun yang ada di sebelahnya. Kira-kira sekitar berapa ya yang ini? Sekitar 28 cm. Dengan besarnya daun ini menunjukkan tanaman ini jangan ditaruh di bawah sinar matahari yang berlebih ya. Nanti daun akan terbakar, menguning dan kurang asri pertumbuhannya. Jadi, sinarnya banyak teduhnya. Daun janda bolong ini dibandingkan dengan tangan orang dewasa, dia tampak lebih besar. Dengan perawatan tentunya ala kembang ayu. Kemudian untuk media tanamnya, jadi ini adalah poin yang kedua. Karena saya udah punya cukup lama, jadi paham ya, tanaman ini medianya enggak manja-manja banget. Cukup media tanam yang saya beli dari pasar tanaman, plus pupuk kandang yang difermentasi dengan perbandingan 50 dan 50. Jadi paru-paru ya. Kemudian media yang dipakai adalah yang sangat mudah didapat dan tanaman ini pas banget buat pemula. Dia jarang dan hampir enggak pernah kena hama. Yang penting jangan 100% medianya tanah saja. Media yang mudah didapatkan, enggak pakai susah, sudah menghasilkan daun yang cukup besar. Yang ketiga adalah pemupukan. Juga enggak pakai mahal juga, cukup pakai pupuk kandang yang difermentasi. Biasanya saya beli di pasar tanaman ya. Kemudian kalau pakai pupuk kompos, saya udah pernah coba tapi daun kurang maksimal. Oke, untuk posisi tanaman ini ya tetap tidak pernah saya pindah, tetapi pupuk kandangnya saya taburkan tiap 3 bulan sekali. Itu pun udah menghasilkan daun yang gede-gede ya. Kemudian untuk daun yang terkena sinar matahari ini tampak berwarna hijau muda ya, sementara yang tidak terkena sinar matahari atau sedikit kena sinar akan berwarna hijau tua. Tanaman ini termasuk yang merambat, jadi untuk penopangnya kita perlu tancapkan turus. Seperti apa ya? Seperti ini. Untuk media rambatnya. Biarpun demikian, janda bolong ini sampai mau menempel di tembok juga. Tuh kan, seperti sahabat lihat. Itu nggak apa-apa, jadi sekalian nanti saat penyiraman, kita guyur bagian akar yang menempel di tembok. Kemudian untuk penyiraman ya, seminggu kurang lebih 3 kali ya, atau
kita cek media kalau sudah ada tanda-tanda kering. Jadi maunya sedikit lembab, nggak poros-poros amat. Karena dengan penyinaran sinar matahari harus diimbangi media yang cukup lembab. Akan membuat daun butuh penguapan sehingga munculnya lebar-lebar. Nah, selanjutnya kita akan mengukur daunnya. Berapa aja sih panjang yang dihasilkan dari perawatan seperti yang Kembang Ayu sharing tadi? Yang ini sekitar berapa ya ini? 24 cm. Kemudian yang di sebelahnya berapa ya? Oh, tambah besar. Ternyata 28 cm. Dan apakah ada daun yang lebih panjang lagi? Dan ini saya dapetin nampak sekitar 30 cm. Oke, saya dekatkan. Dan kita ukur lebarnya juga. Dengan lebar sekitar 12 cm. Oke, kita jaga ya. Di posisi sedikit sinar matahari dengan naungan, kemudian penyiraman cukup dan pemupukan cukup pakai pupuk kandang yang udah difermentasi. Satu lagi, jika muncul daun baru yang menggulung, kita mesti cek ya. Seperti ini contohnya. Nah, daun ini jangan sampai masuk ke dalam lubang daun lain yang sudah mekar dari janda bolong ini. Ini sering terjadi dan akan mengakibatkan daun yang udah mekar robek dan tidak utuh lagi. Kayaknya itu dulu ya sharing Kembang Ayu. Semoga tanaman janda bolong sahabat di rumah ikut lebar-lebar juga. Dan saya tunggu komennya jika ada yang lebih lebar daun janda bolong kalian dengan perawatan yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.